Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husi Kudatila. Selamat datang di channel Husi Kudatila dan ini hobi saya. kaos disebut juga dengan t-shirt, pakaian yang menutup sebagian lengan, seluruh dada, bahu, dan perut, umumnya tidak berkerat dan berlengan pendek. Menurut Wikipedia, kaos oblong masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda dan mulai masuk ke pedesaan tahun 1970-an. Kemudian muncullah industri kreatif dari kaos tahun 1980-an. Joget dari Bali, Dagado dari Jogja. Siapa yang gak kenal kaos industri kreatif yang unik pada masa itu? Hingga tahun 1980-an muncullah distribution outlet, disingkat distro. Kalau aku senangnya pakai kaos sih. Kalau aku lebih suka pakai kaos. Kalau aku sih sukanya pakai polo ya. Jadi kayak lebih nyaman gitu loh. Karena lebih simpel sih menurutku. Jadi terkesan nggak terlalu resmi juga nggak terlalu santai. Nyerap keringet, terus juga nggak kaku kan biasanya kalau kaos. Semua orang suka pakai kaos, adem, simple, nyaman, aman di kantong. Tapi kepikiran gak sih bikin kaos sendiri? Perkenalkan, Gilang Marindar, akuntan, football player, gamer, dan owner Malaka Apparel, produsen kaos sablon terkemuka di daerah Cilacap. Buat kamu yang penasaran gimana cara bikin kaos sendiri, bikin perusahaan kaos sendiri, mulai dari cari modal, cari pasar, cari supplier, sampai segala pernak-pernik yang berkaitan dengan kaos. Oke mas, silakan perkenalan dulu. Nama saya, buat yang belum tahu ya, nama saya Gilang Marindar. Asalnya dari mana mas? Aslinya berasal dari sudut kota Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Dusun Nambo namanya. Bentar. Nambo? Dusun Nambo selalu saya highlight dimanapun saya berada karena bagi saya itu tempat di mana saya memulai semuanya. Nah berarti nama usahanya kan Malaka ya? Kenapa namanya Malaka? Sederhana sebenarnya. Jadi saya itu dulu waktu kecil terinspirasi oleh sosok pahlawan Indonesia ya, mungkin teman-teman juga semuanya sudah paham, Tan Malaka yang punya jargon terbentur dan kemudian terbentuk. Jadi simpelnya bagi saya seperti perjalanan hidup saya yang beberapa kali terbentur, dan harapannya adalah dari benturan-benturan inilah saya bisa terbentuk. Kenapa milih kaos? Nggak kayak baju ataupun kemeja? Saya dulu terinspirasi dari beberapa teman saya sebenarnya, karena teman saya itu bisa maju dan berkembang di bidang kaos. Awalnya dari situ, dan dulu saya juga salah satu orang yang sangat suka terhadap kaos. Jadi mungkin bisa dibilang kaos ini berawal dari hobi yang kemudian saya monetize dan ternyata bisa menjadi sebuah industri seperti sekarang. Awal modal berapa? Kalau dibilang modal saya memulai Malaka mungkin tanpa modal ya, karena saya bermula sebagai calo. Jadi ada teman-teman saya yang sudah punya usaha sejenis duluan, saya membantu menjualkan, dan kemudian setelah semuanya berjalan, akhirnya saya mulai mempelajari proses produksinya. Karena ternyata ketika saya mendalami itu semua, marginnya tebal. Yang pertama dilakukan itu biasanya adalah dengan melakukan desain. Customer melakukan pemesanan, kemudian dibuatkan desain sampai fix. Setelah itu, tim produksi akan melakukan pembelanjaan dari mulai bahan apa saja yang dibutuhkan dan juga material-material sablon apa aja yang dibutuhkan. Setelah itu selesai, maka akan langsung dilakukan jahit kain, atau kainnya langsung dijahit ke berupa kaos. Kemudian desain yang sudah fix tadi di awal dilakukan pencetakan, itu menggunakan beberapa metode, ada dengan mesin DTF, ada mungkin dengan mesin cutting, atau juga sablon manual seperti rubber dan plastisol.
Kemudian di tahap akhir melakukan pressing atau penempelan sablon ke media kain atau kaos. Itu biasanya dilakukan untuk sablon DTF dan juga polyflex. Berarti kalau saya pesan satu bisa dong ya? Bisa, kita mulai dari satu buah. Datang dari keresahan banyak orang juga, dari saya sendirilah. Saya dulu sendiri sangat merasakan susahnya ketika ada orderan memang limit terbatas. 1, 2, 3. Dari keresahan-keresahan yang saya alami dulu, akhirnya saya mensolusikan masalah itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang pengen menggeluti usaha kaos, tapi resah ketika orderannya satuan, ya saya sudah mensolusikan itu semua. Jadi yang mau order satu kaos pun bisa. Oke, orderan berhasil. Oke. Wow. Ya, saya udah order 1 piece kaos dari Malaka Apparel. Kaos baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Jadi untuk memulai ya mungkin yang pertama harus ada niat dulu aja sih Mas. Niat sama keberanian. Karena itu yang bisa menjadi pondasi. Selebihnya tentang pengetahuan, riset pasar, bahan baku, atau mungkin marketing itu bisa dipelajari sambil jalan. Kita gagal itu sebenarnya kan sebuah keumuman ya. Gagal itu kan dalam artian yang sesungguhnya ketika kita berhenti. Jadi selama itu masih mengalami benturan itu sebenarnya belum gagal Mas. Itu kita cuma perlu nyoba lagi gitu loh. Itu cuma ujian-ujian saja yang bagaimana itu bisa ningkatin level kita. Kalau kita sekarang ketemu ujian sekali berhenti itu gagal. Sukses menurut saya saat ini bermanfaat buat orang banyak.